Salam, selamat pagi, salam jumpa dalam program Suara Kebenaran dari Mimbar Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Saudara-saudaraku, mengawali pembacaan dan perenungan Sabda Tuhan pagi ini, kita ada dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami, terima kasih untuk cinta kasih-Mu di hari ini. Ketika Engkau mengizinkan kami untuk menikmati hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kami. Karena itu kami mohon, mari berkati kami. Beri kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami mampu untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mari berfirman bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi renungan kita bersama saat ini, saya pilih dari kitab Yeremia 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yeremia 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16, dan ayat 16 menjadi landasan bagi kita. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, suatu kali di Persia, di Iran, ada seorang arsitek memesan satu lembar kaca cermin untuk menghias istana raja. Saat pesanan itu tiba, ternyata kaca tersebut sudah pecah dan kontraktor bermaksud untuk memesan yang baru lagi. Namun saudara, sang arsitek justru meminta kepingan kaca itu untuk dikumpulkan, dan ia menghancurkannya menjadi kepingan-kepingan yang lebih kecil. Setelah itu, sang arsitek mulai menyusun kembali kepingan itu satu persatu. Di tangan arsitek itu, saudara, kepingan kaca yang hancur tadi tersusun menjadi sebuah karya mosaik yang sangat indah. Bahkan dikatakan sebagai yang terindah di dunia, yang saat ini berada di dalam sebuah istana di Iran. Dihancurkan untuk menjadi lebih indah. Demikian pujian dari sang raja Persia kepada sang arsitek tersebut. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dihancurkan untuk menjadi lebih indah, itu merupakan sebuah proses yang selalu kita alami di dalam kehidupan ini. Sebuah proses yang Tuhan lakukan untuk membentuk kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Saudara-saudara, dalam bacaan kita saat ini tertulis bahwa Yeremia pergi mengunjungi rumah seorang tukang periuk. Dan di sana ia memperhatikan cara si tukang periuk itu bekerja. Di mana ketika bejana yang sedang dibentuk itu rusak dan cacat, bejana itu dihancurkan kembali. Kemudian dibentuk ulang kembali agar menjadi bejana yang lebih baik. Allah sendiri berkata kepada Yeremia bahwa ia akan bertindak terhadap Yehuda seperti tukang periuk itu terhadap bejana tanah liatnya. Ia akan terus-menerus membentuk bangsa Yehuda lewat penghukuman dan juga lewat pembaharuan, supaya mereka menjadi bangsa pilihan sesuai dengan kehendaknya. Saudara, jika bangsa Yehuda berontak dan melawan kepada Allah, maka bangsa Yehuda sama seperti bejana tanah liat yang rusak, sehingga ia harus dihancurkan untuk dibentuk dan diperbaharui kembali menjadi bangsa yang hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, perkataan Allah kepada Yeremia melalui gambaran pekerjaan tukang periuk bukan hanya berita tentang kedaulatan Allah semata, namun itu juga merupakan berita tentang anugerahnya. Allah adalah tukang periuk yang ulung. Sekalipun umatnya membangkang, namun ia tetap sudi mengulangi pekerjaannya dari awal.
dan ia membentuk kembali bangsa pilihannya. Sama seperti tukang periuk yang membentuk kembali bejana tanah liat menjadi periuk yang baik sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Saudara-saudara, sampai sekarang Allah pun masih menjadi tukang periuk ilahi yang baik bagi kehidupan kita. Ia tetap setia bekerja lewat berbagai peristiwa dalam hidup ini. Ia bekerja baik melalui peristiwa yang menyakitkan. Ia bekerja melalui peristiwa yang menyedihkan, bahkan juga yang menyesakan hati. Melalui semua itu, saudara, Allah terus bekerja untuk membentuk kita menjadi bejana yang indah dan yang sesuai dengan maksudnya. Allah memungut kepingan-kepingan hidup kita yang pecah dan memprosesnya dengan cara menghancurkannya lagi. Dan ketika kita mengikuti proses Allah itu, saudara, maka luka hati kita dipulihkan dan masa lalu kita yang kelam dapat menjadi masa depan yang penuh harapan. Seperti bejana di tangan sang penjunan, Allah membentuk hidup kita. Setiap kepingan hidup kita yang rusak dibentuknya kembali menurut rancangan yang terbaik di matanya. Dan memang harus diakui, saudara, bahwa setiap proses itu mungkin sangat menyakitkan bagi kita. Tetapi apabila bejana itu sudah selesai dibentuk, maka sungguh akan sangat berharga nilainya. Saudara-saudara, Tuhan sebenarnya hanya butuh hati yang mau taat, hati yang rela untuk dibentuk menjadi bejana yang indah di matanya. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya terus ada dalam kehancuran. Tuhan tidak mau membiarkan anaknya terus ada dalam kehidupan yang rusak sehingga menuju pada kebinasaan. Dengan demikian, saudaraku, proses pembuatan ulang bejana adalah pilihan yang terbaik. Dan itu semua demi kebaikan kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Saudara-saudaraku ini berkati Tuhan. Seperti bejana, kita juga harus melewati setiap proses pembentukan ulang yang seringkali memang harus menyakitkan bagi hidup kita. Kita harus dibersihkan dari segala ego, dibersihkan dari kebiasaan buruk dalam hidup ini. Kita harus dibersihkan dari segala kesombongan dan hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidup ini. Dan semua itu harus ditanggalkan. Semua itu harus dikikiskan, dikikis lepas dari diri kita. Dan memang dalam proses itu, sekali lagi, tidaklah gampang dan tidak enak. Tetapi lihatlah hasil akhirnya, saudara, bahwa dengan melewati semua proses itulah kita dapat dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Karena itu, saudaraku, apapun yang dirancangkan oleh Tuhan bagi hidup kita, itu merupakan master plan yang sempurna bagi kita. Sesakit apapun proses itu, saudara, ingatlah bahwa semua itu bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, saudara, tetaplah setia pada proses Tuhan. Dan jangan pernah protes pada prosesnya. Karena semua yang Tuhan lakukan dalam hidup ini adalah baik adanya. Semua Ia lakukan untuk kebaikan kita. Dan ingatlah bahwa di tangan penjunan yang pas, hidup kita tidak akan sia-sia. Dialah penjunan ilahi yang akan terus memproses hidup kita menuju pada kebaikan menurut kehendaknya. Roh Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi landasan hidup kami. Di dalam kami mengawali hari ini, di dalam kami mau memulai aktivitas kami, Engkau hadir menghampiri kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkaulah penjunan ilahi bagi diri kami, yang akan terus membentuk hidup kami menuju pada kebaikan menurut kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon hari ini ketika kami melakukan aktivitas kami, tuntun dan sertai kami. Biarlah hidup kami terus ada dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami. Inilah doa dan harapan kami Tuhan.
ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah perjumpaan kita dalam program Suara Kebenaran ini. Selamat menjalani hari ini di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Setialah pada proses Tuhan, karena semua yang Tuhan lakukan bagi kita adalah kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.